Jemaah kaum muslimin wal muslimat, warga perumahan kampung dalam Lestari yang semoga selalu dan senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan berpuasa bersama, bertarawih bersama, beridul fitri insyaallah bersama. Amin. Yang mana hal demikian tidak kita dapatkan pada Ramadan tahun lalu, dan sekarang alhamdulillah keadaan semakin membaik yang sehingga ya kita masih bisa menjalankan puasa dan aktivitas ibadah lainnya di bulan Ramadan tahun ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua wabil khusus seluruh warga perumahan kampung dalam Lestari sekitarnya semuanya dimasukkan Allah ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baiklah jemaah kaum muslimin wal muslimat, judul daripada ceramah kita pada malam hari ini, minyaklah habis sampai tidak lama. Setuju Pak? Setuju. Alua samuri turik limbago samuri tua. Kaji dan kato malam hari itu bersumberkan daripada Al-Quran yang hadis. Jadi sami'na wa ata'na. Alua samuri turik limbago samuri tua. Sayo sakato dalam sesuatu yang benar. Jadi judul ceramah kita pada malam hari ini, minyaklah habis sampai tidak lama. Sebelum mampu masuk ke pembahasan rincinya, siapa yang dapat menjelaskan makna filosofi dari minyaklah habis sampai tidak lama Pak? Mohon dibantu menjelaskan. Ada? Uang tuh kami. Apa arti itu? Apa arti itu? Perbuatan yang sia-sia, masih belum sempurna. Minyaklah habis sampai tidak lama. Pak Rahmat, PRT kita udah habis gas 3 kilo. Beli ikan di pasar, jenis ikannya ikan lele. Kata penjual, Pak ini ikan keramba, bukan ikan tabe. Pak Rahmat karena nggak tahu itu ikan tabe, dibelinya 2 kilo, dibelinya rempah-rempah untuk makan atau untuk memasak gulai ikan lele. Ternyata ketika gulai masak, ketika air gulai itu meletup-letup menunjukkan tanda masaknya gulai akan dekat, ternyata terciumlah aroma-aroma yang tidak sedap yang keluar daripada daging lele tabe tersebut. Artinya apa? Gas sudah habis, santan sudah habis, waktu sudah habis, uang sudah habis, gula yang dimasak tersebut terbuang sia-sia. Pernah nggak Bapak salah beli ikan Pak di pasar? Terbelik lele tabe. Bapak paham nggak maksud saya lele tabe itu Pak? Lele tabe, lele yang besar dari hasil memakan kotoran. Lele tersebut baru bisa dimakan Pak setelah dikarantina sekian pekan lamanya. Kenapa Pak? Dia tumbuh, dagingnya tumbuh itu kenapa? Setiap hari dia mengkonsumsi kotoran. Jadi minyaklah habis sampai tidak lama. Implementasi daripada hadis Nabi Muhammad SAW berhubungan karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yang mana ketika itu dikisahkan Nabi bersama para sahabatnya tengah bercengkerama, tengah bercerita dengan para sahabatnya. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu, kata Nabi. Maka sahabat Nabi menjawab, "Qalu innal muflisa fina man la dirhama wa la mata'." Wahai Nabi, setahu kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang tak punya harta benda dunia sedikit pun. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Qal innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah." Sungguhnya yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang kepada Allah membawa segudang pahala puasa, Bu. Segudang pahala haji, Pak. Segudang pahala umrah, Bu. Segudang pahala duha, Pak. Segudang pahala zikir, Bu. Segudang pahala baca Quran, Pak. Segudang. Dia datang kepada Allah
selangkah lagi kakinya akan masuk ke dalam surga Allah. Selangkah lagi kakinya akan masuk ke dalam surga Allah. Ketika dia akan masuk ke dalam surga Allah, datang orang yang menuntutnya. Ya Allah, kenapa engkau masukkan dia ke dalam surgamu? Dulu dia menfitnahku ya Allah. Apa kata Allah kepada orang yang hampir masuk surga tadi? Benar apa yang dikatakan si fulan? Benar ya Allah. Diambillah amalan kebaikannya dari yang segudang-segudang tadi Pak, diberikan kepada orang yang telah dia fitnah. Ketika kakinya selangkah lagi akan masuk ke dalam surga Allah, datang lagi orang menuntutnya. Ya Allah, kenapa engkau masukkan dia ke dalam surgamu? Dulu aku digunjingnya. Benar apa yang dikatakan si fulan? Benar ya Allah. Diambillah pahala kebaikan yang segudang-segudang tadi, diberikan kepada orang yang telah dia gunjing. Ketika kakinya akan masuk lagi ke dalam surga Allah, datang lagi orang menuntutnya. Ya Allah, kenapa engkau masukkan dia dalam surgamu? Dulu aku diadu dombanya, nama baikku dicemarkannya, tanahku diserobotnya, keluargaku diganggunya, aku dilecehkannya. Begitulah terus menerus, yang sehingga yang segudang tadi itu habis. Sementara orang-orang yang menuntutnya semakin banyak. Apa cara? Allah ambil dosa-dosa orang yang menuntutnya, Allah limpahkan kepada dirinya, yang sehingganya selangkah lagi yang akan masuk surga tadi gagal, dia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah itu Pak, duha rajin, tahajud rajin, baca Al-Quran, hafal Quran malam, zikir ahli zikir, tarawih sekian belas rakaat, qiyamul lail tak terhingga, duha tak tinggal, witir dan segala macamnya. Semua itu Pak dia kerjakan pahalanya untuk orang lain. Nah itu yang dikatakan minyaklah habis sama dalam amal hidup. Capek dia beramal, capek dia berbuat baik, capek dia bekerja, capek dia beribadah. Hasilnya untuk siapa Pak? Untuk tetangganya, untuk temannya, untuk masyarakatnya, untuk orang-orang yang dia kenal, untuk orang-orang yang dia sakiti dan segala macamnya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa arti puasa kita kalau kita tak bertegur sapa dengan tetangga? Apa arti puasa kita kalau kita masih memutuskan tali silaturahmi antara kita dengan yang lain? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, apa kata Nabi? Laisa minna, bukan dari golongan kami. Kalau Nabi katakan bukan dari golongan kami, berarti Nabi tak anggap kita Bapak Ibu. Ketika Nabi tak anggap kita, berarti kita tak mendapatkan syafaatnya. Kata Nabi bukan dari golongan kami. Man yahjuru akhahu, yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya fauqa thalatha ayyam, lebih 3 hari 3 malam. Kita dikasih waktu Bu, 3 hari 3 malam. Nah, yang ada di antara kita Bu bertahun-tahun Pak, sampai sumpah keluar, sampai putih tulang saya dikubur, tak akan saya kasih maaf dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tidak akan minta maaf sebelum dia minta maaf ke saya. Ini syaitan ini, yang senantiasa menggerogoti kita dan senantiasa membisikkan kepada kita agar kita itu senantiasa masuk perangkapnya dan kita dibenamkan Allah masuk ke dalam neraka. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga qati', tidak akan pernah bisa masuk surga qati', yakni qati' rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Berat Pak, berat. Kita puasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, menahan semuanya, tapi Allah tak kasih pahala puasa ke kita. Kenapa? Lisan yang tak bertulang ini kemana-mana pergi Pak, menyakiti orang, melukai hati orang, melukai perasaan orang, tak peka dengan ketersinggungan orang lain, tidak beradab kepada yang tua dan tidak sayang kepada yang kecil. Jadi Pak, kita dalam Islam, dalam agama, dalam adat, kita tuh diatur dari sisi komunikasi Pak. Dari hal yang sepele saja kita diatur oleh 2 komponen, satu agama, satu adat. Bapak mendengar tadi adat bahasa isyarat
Syarak basandi kita kitabullah. Syarak mangato adai memakai. Selaras Pak. Sejalan, sinergi. Menciptakan masyarakat yang madani itu Pak. Ketika kita bisa menerapkan nilai-nilai komunikasi yang baik. Dalam hadis Nabi katakan liyusallimas saghir 'alal kabir. Hendaklah yang ketek menyapu yang gadang. Yang saketek menyapu yang banyak. Yang berjalan menyapu yang duduk. Kecik Nabi. Nah, kalau kita buka kitab-kitab falsafah orang Minangkabau Pak, dari sisi komunikasi kita akan basuo apa namanya kato mendaki, kato mendata, kato maleriang, kato manurun. Kama porsinya Pak, kama tampek-tampeknya. Kok kayak gadang pilih kato ketika kita mangecek indah asam latih saya debu. Kok kayak ketek mentang-mentang kita gadang jadi takkan jadi injak. Kok ke masyarakat maleriang Pak? Apa paham kato maleriang Pak? Kalau kita beraja bahasa Minang Pak secara mendalam, maleriang itu Pak artinya kok kita tidak berpihak ke siapa. Menjadi dan menjaga netralitas di antara masyarakat yang sehingga terciptanya kerukunan. Kato mendata sausia dalam itu. Apa kato dalam canda, apa kato dalam gurau. Kue kaliang, kue tanggiang, kue unci, kue pendek. Namanya ada apa? Namanya ada Pak, bapak dia tanggiang. Namanya ada Pak, namanya ada Bu. Kebetulannya hitam dipanggil kaliang. Kebetulannya bunci dipanggil bunci. Allah katakan dalam Al-Quran, janganlah kalian saling memberi gelar buruk sesama kalian. Terdapat dalam surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Diawali dengan kalimat ukhuwah. Setelah itu diatur bagaimana cara kita menciptakan masyarakat yang ukhuwah Islamiyahnya itu tinggi dengan cara apa? Menjaga adab-adab ketika berkomunikasi. Karena apa Pak? Musibah bencana itu selalu dan senantiasa terjadi dikarenakan miskomunikasi atau gagalnya komunikasi baik antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Betul. Maka oleh karena itu mari kita kembalikan kepada agama, mari kita kembalikan kepada adat. Jadi kalau kita katakan kita menyambut Ramadan, kita mengikuti seremonial yang ada, namun hati kita tidak lapang dan tidak membersamai daripada acara pada malam hari ini Pak, berarti kita orang-orang yang gagal, orang-orang yang lalai menjadi manusia yang totalitas. Malam hari ini yang punya musuh, malam hari ini yang tak bertegur sapa, malam hari ini yang tidak bersapaan dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya. Bukakan pintu hati, beri maaf dan minta maaf. Jangan sampai nanti ketika kita bulan suci Ramadan kita berpuasa, saya nggak mau di saf itu karena ada si Anu. Saya nggak mau buka bersama di masjid karena ada si Anu. Saya nggak mau Qiyamul Lail iktikaf di Masjid Al-Fajri, saya pindah aja ke masjid yang lain karena ada si Anu. Apa arti puasa kita Pak kalau seperti itu? Nabi katakan 3 hari 3 malam laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, yang kita perbaiki itu adalah apa? Hati, ukhuwah Islamiyah. Supaya apa? Ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis membicarakan, menyampaikan 80% dalam dalil-dalil yang lengkap dan jelas itu perkara hablum minan nas.
Selebihnya barulah masuk hukum warisan, hukum nikah, hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum haji, dan lain-lain lainnya. 80% Pak hablum minan nas. Hablum minan nas. Nah, itu yang pertama. Jadi insya Allah nanti apakah ada kita setelah ini bersalam-salaman berarti? Insya Allah. Alhamdulillah. Salam-salaman bukan hanya kode. Salam-salaman bukan hanya simbol saja, tapi hati juga ikut menyalami kesalahan-kesalahan diri dan kesalahan-kesalahan orang lain dalam bentuk maaf sebesar-besarnya. Satukan antara hati dan lisan yang sehingganya kita terhindar menjadi ciri-ciri orang-orang munafik yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sungguhnya terdapat pada diri ini terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila benar gumpalan daging tersebut, maka benar semuanya. Apabila salah gumpalan daging tersebut, salah semuanya. Ketahuilah sungguhnya dia adalah hati. Manage hati kita dengan baik. Jangan sampai kita bertengkar, tidak bertegur sapa, jangan sampai kita berselisih, jangan sampai kita bermusuhan selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, ada nggak kita mengunjungi orang tua kita, Pak? Insya Allah ada. Alhamdulillah. Yang masih hidup orang tuanya, Pak, kunjungilah mereka. Dilarang mudik tanggal 6, Bu. Sekarang masih boleh. Tanggal 6 sampai tanggal 17, nah itu dilarang. Ya. Pulanglah. Pulanglah, Pak. Kok ada waktu Bapak, kok ada waktu Ibu, pulang. Jangan sampai orang-orang tua kita di kampung sana memanggil kita dengan panggilan kesedihan, pulanglah nak. Mak dan ayah rindu ke kalian. Pulanglah nak. Mak dan abah rindu kepada kalian. Kalaupun kita tak bisa pulang, Bu, kalaupun kita tak bisa pulang, Pak, ada kita telepon orang tua kita, Pak, tanya kabar. Mak, ya, saya nggak bisa pulang ya. Kalau saya pulang, saya di PHK sama kantor. Kerjaan sedang banyak-banyaknya. Mohon doakan anak ayah di sini. Mohon doakan anak amak di sini. Sukses selalu, insya Allah, Mak. Setiap Lebaran, kalaupun nanti mendapatkan izin dari pemerintah, saya akan pulang, Mak. Mak, nanti kalau saya pulang, Mak mau apa? Tanya, Bu, seleranya, Bu. Kalau nanti saya pulang sama anak-anak, sama suami atau sama istri, Mak mau apa? Tanya, Bu, Pak, apa yang dia inginkan? Dia tak menginginkan harta kita loh, Pak. Dia tak menginginkan harta kita loh, Bu. Yang dia inginkan, yang dia tunggu, yang dia nanti-nantikan itu apa? Perhatian kita. Kaya pun kita, Pak, kalau kita tak perhatian sama mak dan ayah kita, percuma. Bukan itu yang diharapkannya, bukan itu yang ditunggunya. Tapi yang dinantikannya adalah apa? Perhatian. Bila perlu Bapak Ibu telepon orang tua kita itu tiap hari, tanyakan kabarnya, tanyakan keadaannya, tanyakan dah makan atau dah minum, tanyakan sehat atau bagaimana, apa yang dia inginkan. Tak mampu kita wujudkan, tapi mampu kita wujudkan dengan cara yang lain, maka wujudkanlah. Karena membesarkan hati kedua orang tua itu merupakan tiket menuju surga Allah SWT. Banyak kisah-kisah nyata yang ditulis dengan tinta-tinta emas oleh para sejarawan. Rata-rata, Pak, orang-orang yang berbakti kepada ibu dan ayahnya itu menjadi orang-orang besar yang tidak pernah dilupakan oleh sejarah. Satu di antaranya, Bu, Pak, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beberapa hari sebelum dilantik menjadi presiden, Bu, coba kita lihat bagaimana sembah sujudnya kepada ibunya. Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in besar yang masih masuk kelompok sahabat dalam sebagian pendapat para sejarawan. Uwais, Pak, Uwais dalam kisahnya dulu sempat dikatakan oleh masyarakat Yaman sebagai orang gila. Bapak tahu nggak kenapa orang-orang Yaman mengatakan Uwais orang gila? Uwais
Dia adalah anak satu-satunya. Dia merawat ibunya yang telah tua. Dia mandikan ibunya, dia suapkan ibunya, dia pasangkan pakaian ke ibunya, dia penuhi segala kebutuhan ibunya. Dan ibunya berkata kepada Uwais, "Nak, ingin rasanya emak itu pergi haji ke Baitullah." Kata ibunya. Iba hati Uwais, pakai apa ke sana? Sementara kerjaku hanya sebagai buruh angkat di pasar atau sebagai penjaga ternak-ternak orang-orang kaya Yaman. Maka singkat cerita, Uwais ini membeli di pasar seekor anak lembu. Ini kisah nyata Pak, demi Allah. Nyata dan ditulis oleh para sejarawan dengan tinta-tinta emas mereka. Dibelilah oleh Uwais ini anak lembu yang beratnya sekitar 10-15 kilo. Disinilah awal mulai cemoohan masyarakat ditujukan kepada Uwais, yang mana Uwais ketika itu dituduh sebagai orang gila. Apa yang dilakukan Uwais, Pak? Uwais, Bu, membangun kandang lembu di atas bukit. Dan lembu itu, Bu, dari bawah ke atas itu bukan digiring oleh Uwais, tapi digendong, Pak. Begitulah aktivitas hari-hari Uwais. Digendongnya lembu tersebut, yang sehingganya semakin lama, semakin bertambah tahun, usia lembu bertambah, berat badan lembu pun juga bertambah. Singkat cerita, lembu beratnya mencapai 100 kilo. Dan sanggup Uwais mengangkatnya dari bawah bukit sampai ke atas ke kandang. Bukan digiring, Pak, tapi digendong. Nah, setelah Uwais merasa dirinya mampu dan badannya telah berubah menjadi seorang anak yang kekar, dia gendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Barulah masyarakat Yaman sadar, ternyata Uwais ini mengangkat lembu tiap hari dari tahun ke tahun, yang bertambah daripada berat lembu tersebut. Rupanya dia sedang melatih dirinya untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Berapa jarak antara Yaman ke Makkah, Pak? Jauh nggak? Jauh. Sampai dia antar ibunya dengan cara dia gendong ke Makkah. Ketika tawaf, apa kata ibunya? "Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan ampunkanlah dosa anakku." Doa tersebut sampai menembus pintu langit yang ke-7. Sampai disampaikan Jibril kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Carilah seorang yang berbakti, seorang anak yang tak dikenal di dunia, tapi dikenal oleh penghuni langit, yang bernama Uwais, yang memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda demikian. Ketika engkau bertemu kepadanya, mintalah doa kepadanya, karena sesungguhnya doanya dikabulkan Allah." Nah, itu kisahnya itu, Pak. Menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Bentuk daripada bakti seorang anak. Kita sekarang, Pak, apa yang kita berikan kepada ibu dan ayah kita? Apa yang kita berikan kepada emak dan abah kita? Apakah kita telah merawat mereka sebagaimana mereka merawat kita ketika kita kecil? Apakah kita mencintai mereka sepenuhnya sebagaimana mereka mencintai sepenuhnya kita ketika kita kecil? Apakah kita benar-benar menyayanginya sebagaimana mereka benar-benar menyayangi kita ketika kita kecil? Ya, Pak, ya. Satu orang ibu dapat membesarkan 10 orang anak. Namun 10 orang anak belum tentu dapat menjaga dan merawat seorang ibu. Kalau boleh saya bertanya kepada ibu dan bapak, ketika kita kecil, Pak, siapa orang yang paling pertama terbangun di tengah malam ketika kita sakit? Ibu. Siapa, Pak? Ibu. Ketika kita terbangun di tengah malam, kita haus. Siapa orang yang paling pertama terbangun ketika kita haus itu? Ketika kita terbangun di tengah malam, Pak, karena kita lapar, siapa orang yang paling pertama terbangun? Ketika kita kecil, Pak, kita buang air besar dan kita tak mampu dan belum mampu untuk cebok, siapa yang cebokkan kita? Ketika kita tak bisa tidur, ditimang-timangnya kita dengan kasih sayang, siapa, Pak, yang nimang-nimang kita itu? Ketika kita akan masuk usia sekolah, diantarkannya kita, dan kita berlari riang gembira menuju gerbang pintu sekolah. Kalau bukan ibu,
Apakah masih terekam gak Pak di pikiran kita? Ayah kita dulu sebelum ke masjid, diboncengnya kita dengan sepeda ontelnya kemana-mana, kita bersandar di pundaknya. Masih ingat Pak? Masih. Jadi bukan harta Pak, bukan harta Bu. Yang dimintanya itu bukan harta, perhatian. Jadi bagi yang hidup, masih hidup ibunya, masih hidup ayahnya, gunakan kesempatan emas ini untuk berbakti kepada mereka berdua. Karena mereka itu tiket kita ke surga. Namun ketika ada di antara kita yang telah meninggal orang tuanya, jangan lupa sisipkan nama mereka di setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Puasa kita Pak, kirim pahala untuknya. Haji kita Pak, kirim pahala untuknya. Umroh kita Pak, kirim pahala untuk. Sedekah kita Bu, kirim pahala untuk. Duha kita Bu, kirim pahala untuk. Zikir kita Pak, kirim pahala untuk. Tarawih kita Bu Pak, kirim pahala untuk. Jangan bosan kita menyebut nama mereka ketika kita berdoa. Jangan pernah bosan kita menyebut nama mereka di setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Habis tarawih, doakan mereka. Ketika berbuka puasa, doakan mereka. Ketika haji, doakan mereka. Ketika umroh, doakan mereka. Ketika tahajud, doakan mereka. Ketika melakukan amalan-amal kebaikan, baca Al-Quran, zikir, dan segala macamnya, sebut nama mereka, khususkan pahala ini untuk mereka, dan itu sampai menurut kesepakatan para ulama. Jadi jangan kita itu menjadi orang yang musiman dalam mendoakan orang tua kita. Kalau bulan puasa kita doakan mereka, namun ketika bulan puasa habis kita lupa kepada mereka. Bahkan sampai lupa kita ziarah ke kuburan mereka. Sampai lupa kita singgah membersihkan kuburan mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, jemaah kaum muslimin, kita adalah anak yang berhasil itu karena jasa dan pengorbanan ibu dan ayah kita. Jadi doakan mereka bagi yang telah meninggal. Adapun yang masih hidup, jagalah mereka sebagaimana mereka menjaga kita ketika kita kecil. Rawatlah mereka sebagaimana mereka merawat kita ketika kita kecil. Dan cintailah mereka sebagaimana mereka mencintai kita ketika kita kecil. Jadi oleh karena itu, supaya apa yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, tarawih yang kita laksanakan, duha yang kita kerjakan, semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Pahalanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Dan semoga puasa kita di tahun ini Ramadan 1442 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah bukakan pintu-pintu hati dan pintu-pintu maaf di antara kita sebaik-baiknya, yang sehingganya tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi penyakit-penyakit hati di hati kita, dan kita benar-benar memasuki bulan suci Ramadan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang bersih, dan menjadi jiwa ataupun insan yang hanif. Dan semoga kita Allah pertemukan dengan hari Idul Fitri, hari di mana seluruh kaum muslimin di seluruh dunia menyambutnya dengan sukacita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
اللهم متعنا بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami yang telah membesarkan kami dengan kasih sayang ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah yang telah meninggalkan kami ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, jadikanlah kuburannya taman di antara taman-taman surgamu ya Rahman, jauhkanlah ibu dan ayah kami dari gelapnya kuburmu ya Allah, jauhkanlah ayah dan ibu kami dari sempitnya kuburmu ya Rahman, jauhkanlah ibu dan ayah kami ya Allah dari panasnya api nerakamu ya Allah, kumpulkanlah kami bersama keluarga yang kami cintai ya Allah di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jagalah ibu dan ayah kami yang masih hidup ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami ketika kami kecil ya Allah. Lindungilah ayah dan ibu kami yang masih hidup ya Allah, sebagaimana mereka melindungi kami ketika kami kecil ya Allah. Cintailah ibu dan ayah kami yang cintailah ibu dan ayah kami ya Allah yang masih hidup ya Allah, sebagaimana mereka mencintai kami ketika kami kecil ya Allah. Sayangilah ibu dan ayah kami yang masih hidup ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil ya Allah. Rabbana taqabbal minna siyamana, Rabbana taqabbal minna salatana, Rabbana taqabbal minna sujudana. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah sujud kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah seluruh amalan-amalan kebaikan kami ya Allah. Janganlah engkau jadikan kami orang-orang yang merugi di hari kiamat ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang dikumpulkan ya Allah bersama orang-orang yang jujur ya Allah, orang-orang yang mati syahid ya Rahman, dan para nabi yang diutus ya Rahim. Hanya kepada engkaulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah ceramah singkat saya pada malam hari ini. Jadi insyaallah taala jangan lupa 2 poin itu yang perlu sangat kita jaga sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, dan setelah nanti kita selesai melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tetap pertahankan hal demikian, karena hal demikian akan dapat menjadikan kita merugi di hari kiamat kelak. Jagalah ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan antara kita, dan jangan lupa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya mohon maaf apabila selama berlangsungnya tausiah ada khilaf, salah dalam penyampaian ataupun perbuatan ataupun tingkah laku. Kepada Allah saya minta ampun, kepada jemaah sekalian saya minta maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.